Seluruh tubuhnya biru dan busuk, dan mereka mengatakan bahwa dia terinfeksi oleh racun ras iblis. Racun ras iblis benar-benar terdengar seperti sesuatu yang akan dilakukan Luo Binghe. Nyonya Istana Muda berkata, tidak ada gunanya berdebat. Hari ini, aku akan membuatmu membayar kematian murid Istana Huan Huaku dengan hidupmu. Shen Qingqiu berkata, sepanjang hidupku, aku tidak pernah pandai menggunakan racun. Ada ribuan cara untuk membunuh murid Istana Huan Huamu, jadi mengapa aku memilih metode yang paling merepotkan? Memang benar aku kabur dari penjara, tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa aku membunuh seseorang? Seorang murid Istana Huan Hua berteriak, lalu siapa yang bisa membuktikan bahwa kau tidak membunuh seseorang? Jika simpul ini tidak diurai sekarang, dia takut kedua sekte besar tidak akan bisa membiarkan masalah ini beristirahat di masa depan. Shen Qingqiu berunding sejenak sebelum menyelidiki, apa yang dikatakan kepala murid Gong Yi Xiao tentang masalah ini. Mata Nyonya Istana Muda terbuka lebar, dan air mata yang semula dia tahan mulai turun dari matanya lagi. Kamu masih berani menyebut Gong Yi Seshung? Dia mengarahkan cambuknya langsung ke Shen Qingqiu. Menurutmu apakah hanya karena dia sudah mati dan tidak ada bukti yang tersisa, kau dapat mengarang apapun yang kau inginkan tentang dia sekarang? Shen Qingqiu merasa seperti disambar petir. Dia menangkap ujung cambuknya dengan dua jari dan curiga dia mendengar sesuatu yang salah. Apa katamu? Gong Yi Xiao meninggal. Kapan itu terjadi? Siapa yang melakukannya? Bahkan dalam karya aslinya, bukankah hal paling tragis yang terjadi pada Gong Yi Xiao adalah fakta bahwa dia ditugasi untuk pergi ke wilayah paling terpencil Istana Huan Hua untuk melakukan pekerjaan sepele? Nyonya Istana Muda berkata dengan kejam, siapa yang melakukannya? Kamu masih berani bertanya siapa yang melakukannya? Semua murid Istana Huan Hua bergegas ke depan sekaligus, dan dia memerintahkan, bunuh pengkhianat tercela ini, dan balas dendam untuk Gong Yi Seshung serta Seshung dan Secie yang menjaga penjara air. Hati Shen Qingqiu menjadi dingin. Apakah Luo Binghe membunuh semua murid yang menjaga penjara air, termasuk Gong Yi Xiao, tanpa menyisakan siapapun? Bisakah 100 lebih nyawa manusia ditempatkan di atas kepalanya? Ning Yingying berkata dengan marah, kami tidak akan pernah bisa menjelaskan semuanya dengan jelas padamu, gadis bodoh. Tidak bisakah kamu melihat bahwa si Zunku juga tidak tahu tentang ini? Murid-murid puncak Qingqing juga segera memasuki medan pertempuran. Ada pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan sudah terlambat bagi Shen Qingqiu untuk berpikir dengan hati-hati. Ketika dia melihat bahwa hanya pertempuran tanpa akhir yang akan terjadi jika hal-hal terus berlanjut seperti ini, dia melompat keluar dari toko anggur dan dengan ringan berteriak, keluar. Memang, kedua belah pihak tidak bisa diganggu untuk terus berjuang, dan mereka bergegas keluar dari toko. Begitu dia mendarat di jalan, Shen Qingqiu tidak bisa berkata-kata. Sekelompok besar kultivator yang semuanya mengenakan gaya pakaian yang berbeda berdiri dalam barisan, siap bertempur, memelototinya dengan mengancam. Baik, lagi pula, mereka telah menyebabkan terlalu banyak kekacauan di dalam toko anggur barusan, jadi tidak masuk akal jika orang tidak mendekat, kan? Dengan ketukan kakinya, Shen Qingqiu melompat ke atap sebelum membalik dan berdiri di atap yang terbalik. Dia menarik napas dalam-dalam sebelum berteriak dari intinya, Liu Qingge. Seseorang terbang dengan pedangnya dan dengan marah menegur, Shen Qingqiu, kau sangat jahat. Apakah kau sengaja berlari ke sini dan menarik semua pekerja dari berbagai sekte di satu tempat supaya kau bisa berkolusi dengan ras iblis dan mengumpulkan semua orang dalam satu gerakan? Apakah kau ingin memerankan kembali tragedi konferensi aliansi abadi? Klan Baciku tidak akan membiarkanmu mendapatkan apa yang kau inginkan. Mereka bisa saja menyalahkan apapun yang mereka inginkan padanya jika terus begini, bukan? Shen Qingqiu bahkan tidak ingin membalas. Suara siulan tajam energi pedang datang dari timur, dan seseorang berbaju putih terbang di atas pedangnya secepat kilat. Dia memiliki terlalu banyak momentum, bahkan dia tidak perlu menciptakan hembusan angin yang kuat sampai-sampai melemparkan orang yang mengkritik itu dari pedangnya sendiri. Liu Qingge berdiri dengan mantap di Cheng Luan, lengan disilangkan. Apa itu? Terlalu dapat diandalkan, Tuan Liu yang tersohor. Shen Qingqiu berkata dengan tulus, bawa aku pergi. Liu Qingge. Shen Qingqiu berkata, racunku berkobar lagi, jadi aku tidak bisa mengaktifkan energi untuk terbang dengan pedangku. Jika kau tidak membawaku,
aku hanya bisa jatuh dari langit. Liu Qingge menghela nafas. Majulah. Kerumunan yang menonton dari bawah terus tanpa henti mencela dia dengan hal-hal seperti, Sekte Gunung Changqiong adalah lubang kejahatan, atau Puncak Baizan dan Puncak Qingqing adalah mitra dalam kejahatan, tetapi keduanya bertindak seolah-olah mereka tidak bisa mendengar apapun. Pedang Cheng Luan melesat ke langit, angin bersiul di telinga mereka, saat mereka meninggalkan orang-orang lain dengan pedang terbang mereka jauh di belakang. Liu Qingge berkata, pergi kemana? Shen Qingqiu berkata, atap gedung tertinggi di kota ini. Tolong bantu aku menjauhkan orang-orang ini sebentar lagi. Liu Qingge berkata, ada apa denganmu? Jika kau tidak ingin pergi ke penjara bawah tanah, mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal daripada membuat semuanya jadi merepotkan? Bahkan jika Sekte Gunung Changqiong tidak tahu bagaimana menavigasi penjara air bawah tanah, menurutmu kita tidak akan tahu bagaimana cara membongkarnya. Shen Qingqiu berkata, itu, tidak perlu merusak penjara air itu. Liu Qingge berkata, turun. Shen Qingqiu, aku hanya mengatakan bahwa tidak perlu lagi, tapi sebenarnya, aku masih bersyukur atas niat baikmu. Tidak perlu membuangku, kan? Liu Qingge, sesuatu akan datang. Shen Qingqiu tidak mengatakan apa-apa lagi dan langsung melompat ke bawah. Ujung kakinya mendarat di atas ubin, dan dia berdiri di atas atap. Momentum Cheng Luan sangat kuat, jadi Liu Qingge melakukan backflip yang mempesona pada pedangnya di udara sebelum akhirnya berhenti. Dia melihat dengan penuh perhatian ke kejauhan, dan Shen Qingqiu mengikuti pandangannya untuk melihat ke sana juga. Tapi kemudian, dia mendengar cibiran datang dari belakangnya. Di mana kamu mengarahkan pandangan? Shen Qingqiu menghindari terhuyung-huyung dari atap di tempat. Tunggu dan lihat, secara tak terduga bukan hanya basa-basi. Itu juga masuk akal, sejak kapan Luo Binghe menjadi orang yang basa-basi. Meskipun menanggung risiko serangan balik pedang iblis hati, Luo Binghe sebenarnya masih datang untuk menangkapnya. Sungguh kebencian yang dalam. Luo Binghe menatap mereka dengan teguh, ekspresinya muram. Dia perlahan mengulurkan tangan ke arah Shen Qingqiu dan berkata, ikutlah denganku. Shen Qingqiu berkata, Gong Yi Xiao mati. Luo Binghe membeku. Shen Qingqiu melanjutkan, para murid yang menjaga penjara air juga mati. Luo Binghe, apakah benar-benar pantas untuk menukar lebih dari 100 nyawa istana Huanhua hanya agar aku dibenci oleh semua orang? Merah melintas di mata Luo Binghe. Dia berkata dengan dingin, kamu tidak akan mempercayai apapun yang aku katakan, jadi tidak perlu omong kosong ini. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan kemari atau tidak? Dia dengan keras kepala menolak untuk menarik kembali tangan itu. Shen Qingqiu masih belum menjawab ketika 10 atau lebih orang tiba-tiba muncul di udara di sekitarnya dengan pedang terbang, benar-benar mengelilingi mereka. Yang memimpin adalah pria dari klan Baci. Kali ini, tubuhnya tampak sedikit lebih rendah, seolah-olah dia menggunakan kuda-kuda pada pedangnya untuk mencegah dirinya terlempar lagi. Dia berteriak, Shen Qingqiu adalah milik kami. Tidak ada orang lain yang berpikir untuk menyentuh. Luo Binghe dengan kasar menoleh dan berteriak, enyah. Dia bahkan tidak menghunus pedangnya sebelum gelombang energi yang kuat meledak dari dirinya, dan sepertinya ada suara siulan bernada tinggi di telinga semua orang. Kali ini, 10 orang atau lebih terlempar beberapa meter jauhnya, pedang dan semuanya. Setengah dari mereka bahkan menabrak tembok atau pilar, menyebabkan darah segar menyembur dari mulut mereka. Klan Baci menemukan aura yang benar-benar kuat dan sombong dan benar-benar musnah. Para pengamat yang tertinggal semuanya ketakutan, kultivasi pemuda berpakaian hitam ini sangat luar biasa, jadi mengapa sangat sedikit yang mendengar namanya sebelumnya. Liu Qingge mendorong Shen Qingqiu. Pergilah, lakukan apa yang harus kau lakukan. Shen Qingqiu berkata, bisakah kamu menanganinya sendiri? 5-2, 5-2, dia tidak melupakan skor ini. Dia telah memanggil Liu Qingge hanya karena ingin dia membantu mengurus beberapa kentang goreng dan dengan nyaman memberinya tumpangan di sepanjang jalan. Dia tidak ingin membawa kesialan di kepalanya. Namun, keduanya adalah karakter yang sama sekali tidak akan patuh mendengarkan orang lain. Dengan beberapa ketidaksepakatan, tanpa sepatah kata pun, mereka berdua mulai bertarung. Pedang Cheng Luan sangat kuat, tetapi Luo Binghe tidak menghunus pedangnya.